Saudara, kita akan mendengar firman dan hari ini tema kita adalah Menara Babel bagian yang kedua. Sekian minggu yang lalu saya sudah sampaikan khotbah Menara Babel bagian yang pertama. Lalu mau menyambung dengan bagian yang kedua, tetapi karena ada beberapa kendala internet, lalu kita harus masuk pada perayaan Pentakosta, maka barulah disampaikan pada hari ini. Menara Babel bagian yang kedua, mari kita kembali memperhatikan teks yang sedang dibahas. Kejadian 11, 1-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai bata dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Dan mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, pada bagian yang pertama, khotbah Menara Babel bagian yang pertama, saya menjelaskan dua hal. Kalau saudara yang mengikutinya mungkin masih ingat. Yang pertama yang saya jelaskan adalah kondisi manusia pada zaman itu, di mana manusia itu satu bahasanya dan satu logatnya. Itu wajar karena seluruh manusia berasal dari satu, yakni Adam, maka bahasanya tentu satu. Setelah air bah, semua manusia berasal dari keluarga Nuh dengan anak-anaknya Sem, Ham, Yafet, dan itu berarti bahwa bahasa juga itu satu. Nah, nanti sampai peristiwa Menara Babel inilah baru muncul berbagai macam keragaman bahasa yang ada pada saat ini. Bukan hanya bahasa, tapi logatnya juga. Ini sudah saya jelaskan, termasuk menjelaskan kalau demikian bahasa apa yang dipakai oleh Adam dan Hawa sampai zaman Nuh. Itu sudah dijelaskan. Kalau saudara tidak mendengarnya atau tidak mengikutinya, saudara silakan cari di YouTube khotbah Menara Babel bagian yang pertama. Lalu hal yang kedua yang saya jelaskan adalah soal rencana pendirian Menara Babel itu, di mana ada beberapa hal yang kita bisa catat sebagai dosa mereka atau kesalahan mereka di dalam rencana mendirikan Menara Babel. Mereka pertama-tama tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu. Dikatakan bahwa baiklah kita mendirikan sebuah kota bagi kita, kita cari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Kita. Mereka diskusi, mereka membicarakan rencana itu seorang akan yang lain. Tapi sama sekali tidak berbicara secara vertikal kepada Tuhan. Sebuah mega proyek yang besar, sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Tapi mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan di dalam proyek sebesar itu. Mereka sanggup, mereka mampu. Mereka tidak perlu Tuhan. Itulah dosa Babel yang pertama. Dosa mereka yang kedua adalah mereka mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Supaya kita
mencari nama supaya kita mendapatkan nama. Maksudnya adalah bahwa supaya nama mereka menjadi besar di dalam sejarah, supaya mereka menjadi terkenal, supaya mereka diingat oleh semua orang. Proyek yang besar itu mereka lakukan demi kemuliaan diri sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah banyak hal yang kita buat di dalam hidup, seperti mendirikan menara-menara yang semuanya berujung pada kemuliaan diri sendiri dan bukan kemuliaan Tuhan. Itu adalah dosa Babel yang kedua. Dan dosa yang ketiga adalah mereka bertindak melawan firman Tuhan. Ya, dan kita sudah bisa melihat bahwa mereka melawan firman Tuhan. Tuhan mau supaya mereka diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, tapi lain yang mereka lakukan. Mereka melawan supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Padahal Tuhan bilang, penuhi bumi dan taklukkan semua itu. Tuhan mau supaya mereka penuhi bumi. Tapi mereka bilang, mari kita dirikan menara supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Seluruh tindakan mereka diarahkan untuk melawan firman Tuhan. Itulah dosa-dosa Babel. Jadi kita sudah bahas 2 poin. Pertama adalah kondisi manusia zaman itu. Yang kedua adalah rencana pendirian menara Babel dengan dosa-dosa mereka. Dan karenanya di bagian yang kedua ini, seri kedua dari khotbah ini, saya akan melanjutkan pembahasannya. Dan karenanya pembahasannya akan memasuki poin kita yang ketiga. Saya ingatkan lagi, pertama kondisi manusia zaman itu, kedua rencana pendirian menara Babel, dan yang sekarang ketiga ini adalah kebudayaan Mesopotamia pada zaman itu. Nah saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat yang keempat dari bacaan kita. Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara-saudara, kesan yang kita tangkap dari ayat ini adalah ini sebuah proyek yang sangat besar. Sebuah mega proyek yang luar biasa untuk ukuran zaman purba seperti itu. Kalau hari ini kita mendengar bahwa orang membuat sebuah gedung yang begitu tinggi, itu bukan sesuatu yang terlalu aneh. Karena zaman kita dengan seluruh peralatan teknologinya mendukung untuk itu. Tapi ini sesuatu yang dirancangkan pada zaman purba. Mungkin kita bertanya, apakah orang-orang pada zaman itu yang hidup sekitar 3.500 tahun yang lalu, apakah mereka mampu, apakah mereka sanggup bikin proyek sebesar ini? Apakah mereka bisa bikin menara yang katanya puncaknya sampai ke langit? Apakah mereka mempunyai peralatan yang memadai? Dan apakah mereka mempunyai disiplin ilmu yang cukup untuk pembangunan seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita perlu menggali dan mengorek kebudayaan mereka, kebudayaan Mesopotamia pada zaman itu. Mari lihat ayat 2 bacaan kita. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Jadi saudara, setelah keturunan Nuh sampai ke tanah Sinear, mereka menetap di sana. Mereka mulai membangun kehidupan mereka di sana. Dan dari situlah kebudayaan Mesopotamia kuno berkembang dengan pesat pada tahun-tahun kemudian. Berbagai data arkeologi menunjukkan bahwa kebudayaan Mesopotamia itu sudah cukup, kalau tidak mau dikatakan sangat maju untuk ukuran zaman itu. Perhatikan bahwa sekarang saya mau menjelaskan kepada saudara kebudayaan Mesopotamia, karena itu akan menentukan kita melihat bahwa apakah
rencana pendirian Menara Babel itu sesuatu yang tidak masuk akal, yang sebenarnya tidak sanggup mereka lakukan, atau memang mereka punya potensi, punya kesanggupan, punya ilmu untuk melakukan hal itu. Nah, ini perlu kita lihat dari kebudayaan Mesopotamia. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari arkeologi, arkeologi ini ilmu kepurbakalaan, ya, ilmu masa lampau. Suka mencari-cari. Kalau saudara kepengen tahu ya, kerajaan Majapahit itu di mana, kerajaan Singosari di mana, digali-gali di Trowulan, Jawa Timur sana, ya, kerajaan Kediri itu bagaimana. Nah, kalau saudara senang dengan penggalian-penggalian, lalu penemuan-penemuan barang-barang tempo dulu, nah itu adalah arkeologi. Saya termasuk salah seorang yang sangat suka terhadap masalah arkeologi ini. Nah, sekarang kita bicara penemuan-penemuan arkeologi, keterangan arkeologi soal Mesopotamia kuno pada zaman itu. Nah, mereka sebenarnya sudah sangat maju. Saya mau menjelaskan beberapa hal. Mari pertama kita melihat bagaimana pendidikan pada zaman itu. Dalam dunia pendidikan, apa yang sebenarnya sudah terjadi di sana. Saya mengutip kata-kata Joseph Free dalam bukunya Archaeology and the Bible History. Dia mengatakan begini. Pendidikan pada zaman itu sudah sangat maju dan meluas. Pada usia muda, murid-murid telah belajar menulis tanda-tanda cuneiform, sementara guru memberi contoh pada sebongkah tanah liat lunak yang telah dipipihkan. Mereka juga mendapat pelajaran membaca. Lempeng-lempeng tanah liat lain menunjukkan bahwa dalam matematika mereka belajar perkalian dan pembagian. Dan ketika mereka makin maju, mereka diharuskan belajar akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 serta mengerjakan soal-soal geometri yang sederhana. Ketika hasil-hasil dari berbagai penggalian ini ditinjau, ternyata 4.000 tahun lalu murid-murid sekolah harus belajar membaca, menulis dan berhitung sama seperti yang dipelajari oleh murid-murid masa kini. Saudara bayangkan 4.000 tahun yang lalu, sedangkan kalau kita bisa melihat bahwa ini mungkin kita berpikir di dunia yang sangat kuno, tapi mereka sudah belajar matematika, geometri, akar pangkat 2, akar pangkat 3. Belajar membaca, menulis, berhitung, mereka mempelajari semua itu. Nah, tapi mereka menulisnya bagaimana? Tadi kita sudah baca bahwa mereka menggunakan lempengan-lempengan tanah liat. Dan itu dikonfirmasi oleh ilmu arkeologi. Coba saudara memperhatikan, tadi ada satu kata cuneiform. Itu cuneiform ini adalah tulisan-tulisan di batu. Ya, coba lihat. Ya, ini adalah tulisan-tulisan di batu yang mereka pakai. Ini dari zaman Mesopotamia kuno. Tetapi saudara, kebanyakan mereka itu menulisnya dengan menggunakan simbol-simbol. Coba kita lihat ini. Tetap di gambarnya. Ya. Saudara lihat ini gambar-gambar ini ada banyak simbol-simbol seperti ini. Dan mereka dengan simbol-simbol ini mereka menggambarkan satu kata atau satu benda. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan lagi ini, misalnya dengan menggambar matahari, mereka gambarnya seperti ini, ya. Mereka kalau Allah itu seperti ini, ya. Kalau gunung seperti ini, kalau laut seperti ini, sungai seperti ini, ikan seperti ini. Ini adalah model-model gambar-gambar mereka yang dipakai untuk belajar pada masa itu. Next, ya. Ini kita bisa lihat bahwa ini adalah angka-angka yang mereka pakai dan juga gambar-gambar yang menunjukkan arti pada benda-benda tertentu. Terus, nah semua ini mengajarkan bahwa dalam dunia pendidikan mereka cukup maju pada zaman itu. Ini zaman kira-kira 4.000-an tahun yang lampau, ya. Lalu saudara-saudara, itu dunia pendidikan. Dalam dunia arsitek. Dalam dunia arsitek,
mereka rupanya juga sangat maju. Saya mengutip dari John Davis, Paradise to Prison. Davis memberikan keterangan begini. Rumah-rumah pada zaman itu ya. Rumah-rumah biasanya dibangun dari batu bata yang terbuat dari lumpur yang dibakar. Sisi luarnya dicampuri atau diplester. Banyak rumah itu mempunyai 2 tingkat. Pada zaman seperti itu, rumah-rumah mempunyai 2 tingkat. Lalu Joseph Free. Sebuah tempat tinggal rata-rata berukuran sekitar 12 kali 15,6 meter. Dinding-dinding bagian bawah dibangun dari batu bata yang dibakar. Yang bagian atas dari batu bata yang dibuat dari lumpur. Dan seluruh dinding biasanya diplester dan dikapur. Rata-rata rumah di sana berlantai 2. Ini cocok dengan Joseph Davis tadi ya. John Davis tadi. Rata-rata rumah di sana berlantai 2. Pada lantai bawah terdapat ruangan pelayan-pelayan, dapur, kamar mandi, kamar tamu, dan juga kamar mandi dan tempat cuci yang dicadangkan untuk para tamu. Jadi seluruh lantai pertama dimanfaatkan untuk para pelayan dan tamu. Lantai kedua adalah tempat tinggal keluarga. Seluruh rumah orang kelas menengah memiliki antara 10 sampai 20 kamar. Saudara bayangkan di rumah saudara aja mungkin hanya 2 kamar, 3 kamar. Ya, mereka 10 sampai 20 kamar, lantai 2. Dari penggalian arkeologi, rumah-rumah mereka rata-rata modelnya seperti ini. Perhatikan gambar-gambar ini. Ini rumah mereka modelnya seperti ini. Berlantai 2. Ya. Dan rumah-rumah ini dibuat dari batu bata. Dan itu dikonfirmasi oleh data arkeologi yang memang daerah Mesopotamia adalah daerah miskin batu. Itu daerah miskin batu tapi kaya lumpur. Dan karena itu maka untuk membangun mereka membutuhkan batu bata dan itu dibuat dari lumpur yang dibakar. Perhatikan keterangan Davis. Mesopotamia Selatan meskipun kaya dengan tanah endapan, kekurangan batu dalam jumlah yang berarti. Bangunan-bangunan dalam negara yang tertua sekali terus-menerus dibangun dengan batu bata yang terbuat dari lumpur, seringkali dijemur di panas matahari. Tapi gedung-gedung besar untuk umum dan monumen-monumen dibangun dari batu bata yang dibakar agar lebih tahan lama. Mereka menggunakan ter itu bukan kayak ter kita, tapi ter dari lumpur sebagai bahan perekat yang sudah sangat lazim di Mesopotamia Selatan. Kalau model kerjanya seperti itu, sekarang bandingkan dengan teks kita. Kejadian 11 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Nah, ini sejalan dengan dunia arsitektur pada zaman Mesopotamia kuno. Mereka juga bisa membangun kota yang dikelilingi dengan tembok-tembok yang tinggi. Bahkan mereka sudah melakukan dengan tata kota yang sangat bagus pada masa itu. Kita ambil contoh kota, salah satu kota yang terkenal itu adalah tempat asal Abraham, yaitu kota Ur. Yang kita sering sebut sebagai Ur Kasdim. Kota Ur tempat asal Abraham. Mari kita lihat keterangan arkeologi tentang kota ini. John Davis. Kota tersebut dilindungi oleh sederetan tembok yang tingginya rata-rata 9 meter. Kita punya kota tembok berapa meter? Ya, tapi kota Ur 9 meter. Data arkeologis memberi kesan bahwa kota Ur adalah sebuah kota yang canggih, dirancang sangat indah, kaya dan menyajikan segala kesenangan dunia yang terbaik. Ini adalah reruntuhan dari kota Ur. Dan dari penggalian arkeologi. Ini sisa-sisa atau lokasi dari penggalian kota Ur yang sangat tua. Lalu saudara, selain kota Ur ada kota lain namanya kota Korsabat. Dan kota Korsabat ini
adalah kota yang indah dengan tata kota yang sangat bagus. Kalau saudara lihat gambar ini adalah hasil rekonstruksi dari arkeologi. Bagaimana kota Khorsabat itu modelnya seperti ini. Dan itu menunjukkan sangat-sangat bagus. Lalu ada kota lain. Kota lain ini adalah kota Niniwe. Kota Niniwe yang menjadi ibu kota dari kerajaan Asyur pada masa itu. Kota Niniwe ini gerbangnya yang sangat terkenal adalah gerbang Maski. Dan itu masih ada sampai sekarang ini. Coba perhatikan, ini adalah gerbang Maski yang masih ada di Niniwe. Juga saudara, mereka terlalu banyak membangun kota. Kota-kota lain di seluruh Mesopotamia itu ada kira-kira 27 kota. Seperti kota Borsippa, Nippur, Shuruppak, Erek, dan kota-kota lain. Dan saudara-saudara, dari peninggalan-peninggalan ini kita bisa lihat bahwa sisa-sisa tembok-tembok kota yang mereka bangun itu begitu tinggi dan menakjubkan. Ini beberapa peninggalan dari kota-kota yang saya sebutkan tadi. Ya, ada Borsippa, ini sisanya. Dan terus kita lihat lagi ini. Lalu satu lagi. Ya, ini tembok-tembok kota pada zaman itu. Nah, artinya adalah bahwa untuk membuat sebuah kota, untuk ukuran zaman itu, mereka sangat mahir, mereka sangat paham, mereka sangat mampu melakukan hal itu. Mereka juga membangun monumen-monumen atau kuil-kuil atau bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ke atas, yang namanya sigurat. Sigurat itu adalah gedung atau monumen-monumen yang disusun ke atas. Mari lihat keterangan dari Walter Lamb. Lamb mengatakan begini. Seperti yang dibuktikan oleh hasil pekerjaan ilmu sodok. Ilmu sodok itu arkeologi yang saya sebut tadi. Ini kan bahasa dulu ya, jadi sodok-sodok itu namanya ilmu sodok. Seperti dibuktikan oleh hasil pekerjaan ilmu sodok, arkeologi, banyak ibu kota negeri, baik di Babel, di Efrat Hilir, maupun Asyur, Tigris Hulu, itu nama sungai, mempunyai sebuah menara yang bertingkat-tingkat. Dalam reruntuhan dari 27 kota, telah terdapat sisa-sisa dari 33 menara bertingkat-tingkat itu. Jadi saudara, 27 kota, ada 33 menara yang ditemukan di wilayah Babilonia atau Mesopotamia. Ini beberapa contoh dari sigurat yang ada. Ini bagus sekali, saudara ya. Next. Ya, ini adalah sigurat-sigurat di zaman itu. Perhatikan keterangan dari Davis. Beberapa menara, kuil bertingkat yang sangat besar atau sigurat bertingkat banyak telah ditemukan di Babilonia. Sebuah sigurat semacam itu di Babilonia coraknya benar-benar mengagumkan, dibuat dari ubin berwarna mengkilap, tingginya lebih dari 89 meter. Saudara bayangkan, mereka zaman itu ada peninggalan bikin menara 89 meter. Nah, sigurat 89 meter ini, saudara lihat di dalam gambar ini. Ini adalah sisa-sisanya, puing-puingnya. Ya, next. Ini ada sampai sekarang. Bahkan saudara, di zaman yang lebih kemudian, kita tahu Raja Babel yang terkenal Nebukadnezar, dia membangun sebuah taman susun untuk istrinya, namanya Hanging Garden of Babylon. Ya, ini tidak asing karena Hanging Garden of Babylon ini adalah taman gantung Babel. Itu termasuk dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia pada masa lalu. Kan PBB sudah ganti ya, 7 keajaiban dunia, makanya
komodo kita di NTT ini masuk. Tapi masa lalu salah satu 7 keajaiban dunia itu adalah Hanging Garden of Babylon yang didirikan oleh Nebukadnezar untuk istrinya. Taman itu terdiri dari pentas gunung-gunung yang disusun bertingkat-tingkat dan masing-masing itu ditanami beraneka macam rumput dan juga bunga, disiram dengan air mancur dari atas yang disedot dari sungai Efrat. Dan ini sampai dari kejauhan nampak seperti gunung yang dipenuhi oleh pohon-pohon yang hijau. Coba lihat gambar ini. Ini adalah Hanging Garden of Babylon, ya, taman gantung dari Nebukadnezar untuk istrinya. Ya, next. Kira-kira juga model yang lain seperti ini. Terus, nah, ada penafsir berkata bahwa Nebukadnezar bikin taman gantung seperti itu karena dia dapat inspirasi dari para pendahulunya yang mau bikin Menara Babel itu, tapi mereka gagal. Ya, coba lihat satu gambar ini. Ini tampilan depan dari Hanging Garden of Babylon. Jadi saudara, itu kira-kira kebudayaan masa itu. Dengan kebudayaan dan kemampuan yang hebat pada waktu itu, maka tidaklah berlebihan atau bukan hal yang mustahil jikalau mereka mempunyai niat. Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Buktinya mereka mendirikan sampai 27 kota. Marilah kita mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sigurat-sigurat, mereka bisa bikin itu. Bahkan sampai 89 meter, ada sigurat seperti itu. Jadi adalah hal yang memungkinkan, bukan hal yang mustahil. Kalau mereka mempunyai keinginan dan kemampuan melakukan seperti yang Alkitab katakan. Mereka sanggup untuk itu, mereka mampu untuk itu. Sayangnya adalah bahwa kesanggupan, kemampuan yang begitu hebat mereka gunakan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan diri sendiri seperti yang sudah saya bahas di dalam bagian yang pertama. Dan di sini saudara, kita bisa lihat dengan kemampuan, dengan potensi diri, dengan segala macam keahlian, mereka sanggup melakukan berbagai macam peninggalan yang luar biasa. Sayangnya itu tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Satu hal yang kita bisa pelajari di sini adalah berhati-hatilah dengan setiap kemampuan yang saudara punya. Berhati-hatilah dengan setiap potensi yang saudara punya. Berhati-hatilah dengan semua keahlian yang saudara punya. Karena potensi, keahlian, kemampuan seperti itu bisa diarahkan untuk kemuliaan Tuhan, tapi bisa diarahkan untuk kemuliaan diri sendiri, bisa diarahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan bisa diarahkan untuk melawan Tuhan seperti yang terjadi di orang-orang zaman Menara Babel. Berhati-hatilah dengan segala kemampuan, potensi yang ada. Jikalau saudara adalah orang yang cerdas, saudara orang pintar, saudara orang pandai, berhati-hatilah. Karena kepintaran, kepandaian, kecerdasan bisa dipakai melawan Tuhan, bisa dipakai menentang Tuhan, daripada memuliakan Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Berapa banyak orang pintar, berapa banyak orang pandai jadi ateis, tidak percaya ada Tuhan, tidak percaya ada Allah. Berapa banyak orang menggunakan seluruh kemampuan berpikir dan melawan firman Tuhan, menentang firman Tuhan, menghabiskan hidup mereka dengan semua potensi untuk melawan firman. Itu artinya adalah ada bahaya dari potensi, ada bahaya dari kemampuan, ada bahaya dari pengetahuan yang bagus. Kalau salah diarahkan, maka itu bukan meninggikan Tuhan sebagai yang memberikan, mengaruniakan seluruh kepandaian itu, tapi bahkan menjadi berdosa kepada Tuhan. Saya orang yang suka berpikir. Karena itu saya sering berbicara sendiri.
Sampai hari ini saya masih banyak bicara sendiri. Kalau jalan-jalan sendiri kayak ada orang di sebelah saya ngobrol. Tapi pikiran saya banyak berpikir. Pada masa kira-kira 20 tahun yang lampau, saya gemar sekali ilmu filsafat. Dan dengan ilmu filsafat saya berpikir dan kelihatannya berpikir meninggalkan bumi. Dan memikirkan banyak hal. Waktu saya sekolah teologi, saya diajar filsafat oleh almarhum Profesor Piet Sahertian. Dan dia mengajar, itu adalah satu mata kuliah yang sangat saya gemari. Dan banyak kali berdebat, bertikai pemahaman pemikiran filsafat dengan Profesor Piet Sahertian. Dan Pendeta Francis Nawahoke pernah panggil saya dan bicara. Dia bilang, Ezra, Pak Piet Sahertian baru bicara dengan saya. Bicara apa? Piet Sahertian bilang pada Pak Francis, Frans, tolong kau didik Ezra baik-baik. Karena dia punya dua potensi. Dia punya potensi untuk membawa orang pada kebenaran. Dan dia punya potensi untuk melarikan orang dari kebenaran. Dia punya potensi untuk membawa orang sesat jadi benar. Dan dia punya potensi untuk membawa orang benar jadi sesat. Tolong kau bina dia baik-baik. Itu kalimat saya ingat sampai hari ini ketika Pendeta Francis Nawahoke bicara pada saya. Artinya adalah bahwa ada potensi dalam diri saya. Itu bisa dipakai melawan Tuhan. Tapi itu bisa dipakai juga untuk mempermuliakan Tuhan. Hati-hatilah kalau kita mempunyai potensi. Apalagi kalau saudara mempunyai potensi diri yang sangat banyak. Saudara punya kemampuan yang sangat banyak. Maka semua orang pintar, semua orang pandai, semua orang cerdas perlu berhati-hati. Karena kecerdasanmu, kepintaranmu, ilmumu yang banyak bisa dipakai melawan Tuhan. Hati-hatilah dengan kegantengan dan kecantikan. Karena kalau kau sangat ganteng dan sangat cantik, sangat mudah, saudara sangat berpotensi untuk menggunakan kegantengan dan kecantikan itu sebagai dosa untuk melawan Tuhan. Berapa banyak orang karena kecantikannya jadi pelacur. Berapa banyak orang yang karena kegantengannya jadi gigolo. Berapa banyak orang yang karena kecantikannya menipu begitu banyak orang. Itu berarti bahwa potensi sebagai kemampuan diri, kegantengan, kecantikan, kepintaran bisa untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bisa juga untuk melawan Tuhan. Kalau saudara punya suara bagus, itu potensi. Dan berhati-hatilah bahwa saudara bisa gunakan suara itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bisa juga dilakukan untuk diri sendiri, untuk kemuliaan bagi diri sendiri. Hati-hati dengan kekayaan. Itu bukan berarti tidak boleh kaya. Itu bukan berarti kaya adalah dosa. Itu bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya. Itu bukan berarti kita tidak boleh mencari uang yang banyak. Tapi hati-hatilah. Karena dengan kekayaan yang banyak, orang bisa memuliakan Tuhan. Orang bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Pada saat yang sama, orang bisa melawan Tuhan dan berdosa dengan kekayaan yang ada. Hati-hati juga dengan karunia rohani yang saudara miliki. Karena dengan karunia rohani yang banyak dan hebat, orang bisa menjadi sombong, menganggap remeh orang lain, dan bahkan bisa menggunakan karunia-karunia itu untuk meraup keuntungan material untuk diri sendiri. Berapa banyak pendeta yang fasih bicaranya, yang lincah bicaranya, dan akhirnya menyeret begitu banyak orang yang hanya menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri. Dan berapa banyak pendeta terkenal jikalau melayani dan berkhotbah harus pasang tarif. Saya sebelum masa corona ini nyaris jarang sekali ada di Kupang. Saya banyak pelayanan di keluar daerah dan berkali-kali kalau orang bertanya atau mengundang saya tanya, maaf Pak Pendeta, bayarannya berapa? Saya sangat risih dengan pertanyaan. Lalu satu kali saya tanya, kenapa tanya seperti itu? Sudah biasa Pak.
Dulu saya pernah membaca tabloid Gloria, judul besarnya pendeta pasang tarif. Satu kali khotbah 2 juta. Bahkan ada satu di dalam tabloid itu diceritakan ada seorang pendeta yang diundang ke satu gereja. Lalu khotbah, habis khotbah dikasih amplop persembahan kasih. Lalu bulan kemudian majelis menelpon pendeta itu. Ini kesaksian dari si majelis. Menelpon majelis itu, Pak Pendeta, kami sangat diberkati dengan khotbah Bapak Pendeta bulan lalu. Bolehkah kami minta khotbah lagi? Lalu balasan telepon dari sana, maaf, saya bukan pendeta 500.000. Silakan cari pendeta lain. Rupanya waktu dia khotbah pertama dikasih amplop cuma 500.000, tersinggung dia. Saya bukan pendeta 500.000. Jadi kau pendeta berapa? 5 juta kah? 10 juta kah? Berapa banyak seperti itu? Ini punya kemampuan yang baik di dalam memberitakan firman. Tapi lalu akhirnya dikomersialkan sehingga itu membawa keuntungan bagi diri sendiri. Mencari, meraup keuntungan. Tidak salah orang memberi. Tapi kenapa harus pakai tarif? Seperti menjual pemberitaan. Kalau saudara punya kemampuan, karunia yang banyak, berhati-hatilah. Karena itu bisa mengarahkan saudara pada mencari kemuliaan diri sendiri. Dan bukan kemuliaan Tuhan. Dan menjadi sombong. Pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya sadar Tuhan kasih saya kemampuan banyak. Saya bisa berkhotbah dengan baik. Tapi saya bisa ngajar juga dengan baik. Ada banyak orang khotbah bisa, ngajar gak bisa. Ada banyak orang ngajar bisa, khotbah dengan baik gak bisa. Saya bisa khotbah, bisa ngajar. Saya bisa bicara dengan fasih. Ada banyak orang bisa khotbah, bisa ngajar, bisa. Suruh debat gak bisa. Saya khotbah bisa, ngajar bisa, debat bisa. Ada orang bisa khotbah, bisa ngajar, gak bisa nulis buku. Saya bisa khotbah, bisa ngajar, bisa debat, bisa nulis buku. Bahkan saya menulis buku sangat banyak. Buku saya yang sudah keluar hampir di atas 200 judul. Di komputer saya yang masih antri untuk dicetak mungkin ada sekitar 100 judul. Saya punya kemampuan itu. Ada banyak orang khotbah bisa, ngajar bisa, debat bisa. Tapi soal tanya jawab. Saya terjun dalam dunia tanya jawab mulai tahun 2004. Sampai hari ini. Main musik saya bisa. Walaupun sedikit-sedikit. Main piano sedikit, main keyboard sedikit, main bass sedikit, main gitar sedikit. Tapi saya tahu, saya punya. Saudara bayangkan bahwa dengan seluruh kemampuan semacam itu bisa diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi itu bisa diarahkan pada diri sendiri yang membuat saya menjadi orang yang sombong dan merasa diri hebat, punya karunia yang banyak, lebih dari banyak orang. Itu bisa bikin sombong. Di sini kita belajar dari peristiwa Menara Babel. Mereka punya seluruh kemampuan yang cukup untuk membuat sebuah proyek yang luar biasa. Sayangnya potensi itu salah diarahkan. Sehingga akhirnya melawan Tuhan dan bukan memuliakan Tuhan. Setiap saudara yang mendengar khotbah ini, saya tahu saudara pasti mempunyai kemampuan di dalam diri saudara. Semua orang punya, apalagi kalau saudara orang percaya. Saudara pasti minimal punya ada satu karunia. Tidak ada orang percaya tidak punya karunia. Kalau saudara bilang saudara tidak punya karunia, bukan tidak ada. Saudara belum menemukannya. Tapi Tuhan sudah memberikan. Bahkan ada orang yang Tuhan kasih karunia lebih dari satu. Bisa 3, bisa 4. Pendeta Stephen Tong adalah salah satu orang yang diberikan karunia dan kemampuan oleh Tuhan. Sangat banyak. Marilah kita hati-hati. Belajar dari kasus Menara Babel. Kita belajar supaya kita jangan salah menggunakan seluruh potensi yang ada pada diri kita. Bagi diri kita. Karena kita diciptakan bukan untuk diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau saudara adalah hamba Tuhan. Saudara adalah pendeta, saudara adalah pengajar, saudara adalah pengkhotbah, saudara adalah pemberita firman. Hati-hatilah supaya tidak menjadikan itu pada kemuliaan dan keuntungan dirimu. Dan melawan Tuhan.
Itulah yang bisa kita pelajari dari rencana pendirian Menara Babel ini. Sekarang saudara, kita masuk pada pembahasan poin kita yang keempat. Mari kita sekarang mengarahkan pikiran kita pada Menara Babel itu. Ayat 4 dari bacaan kita menunjukkan bahwa pendirian kota itu masih ada di dalam ide atau rencana. Juga kata mereka, marilah kita dirikan. Baru rencana. Masih ide, masih rencana. Tapi dari ayat 5, 6, dan ayat 8 menunjukkan bahwa proyek menara itu sudah mulai dikerjakan. Perhatikan ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Berarti mereka sudah didirikan. Ayat 6. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa, dan semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Itu permulaan, tapi mereka sudah mulai. Ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Berarti sudah bangun. Lalu berhenti. Kalau belum pernah mulai tidak bisa dikatakan berhenti. Nah, jadi menara itu sudah dikerjakan, sudah mulai dikerjakan. Dan menara yang hendak didirikan itu, lihat ayat 4. Menara yang puncaknya sampai ke langit. Apa artinya menara yang puncaknya sampai ke langit? Mana ada menara, mana ada gedung di dunia ini yang ujungnya sampai langit. Begini saudara, orang Ibrani percaya bahwa langit itu katanya, kata Ibraninya sama dengan surga, samayim. Jadi samayim itu bisa berarti langit, juga bisa berarti surga. Karena itu orang Ibrani itu mempunyai pikiran bahwa langit atau surga itu ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama itu adalah di atas ini, persis di atas kita yang ada burung-burung, ada pesawat. Nah, itu namanya langit tingkat 1 atau surga tingkat 1. Jadi dari sudut pandang orang Ibrani, kalau saudara naik pesawat itu namanya saudara sudah di surga. Surga tingkat 1. Surga atau langit tingkat 2 itu adalah tempat benda-benda langit, matahari, bulan, bintang. Itu ada. Surga tingkat 2. Langit tingkat 2. Dulu ada lagu pop tahun 80-an. Kita pacar-pacaran di bulan. Nah, itu berarti sudah pacaran di surga dari sudut pandang orang Ibrani. Tempat matahari, bulan, bintang. Tapi surga atau langit tingkat 3 itu tempat kediaman Allah. Allah di surga, di langit tingkat 3. Itulah sebabnya Paulus bilang apa? Aku tahu seorang Kristen dia diangkat ke surga tingkat 3. Maksudnya ya surga tingkat 3 itu ya surganya kita, tempat Allah. Karena itu kalau dikatakan kita mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara jangan berpikir terlalu jauh, itu berarti sampai puncaknya itu sampai bulan kah, sampai matahari kah, sampai Jupiter kah. Tidak. Karena langit tingkat pertama ya hanya atmosfer di atas kita, tempatnya burung-burung, ya pesawat, itu langit tingkat 1. Artinya adalah bahwa memang artinya hanyalah sekedar bahwa menara itu begitu tinggi sampai kalau dilihat dari jauh seolah-olah ujungnya menyentuh langit. Sekarang pun gedung-gedung yang tinggi kita sebut sebagai gedung pencakar langit. Karena kalau dilihat dari jarak jauh ujungnya nyentuh langit. Kayak model begini. Ya, kalau sudah lihat gambar seperti ini. Oh ya, kalau lihat dari jauh, oh ujungnya sampai langit. Nah, jadi arti dari bagian itu hanyalah bahwa menara yang mereka rancangkan itu menara yang begitu tinggi. Pertanyaan kita sekarang adalah,
menara yang mereka dirikan itu modelnya seperti apa. Kita tidak tahu pasti karena pembangunannya belum selesai, sudah dihancurkan. Tapi ada yang menarik dari penggalian arkeologi di wilayah Babilonia. Itu ditemukan satu prasasti batu dengan tulisan paku. Prasasti itu sekarang ada di Museum Louvre di Paris, Prancis. Ini prasastinya. Prasasti dengan tulisan paku. Next. Ya. Nah, dalam prasasti ini, itu dari tulisan paku. Ada yang bisa baca? Ya. Dari prasasti ini ada tulisan di sana dari Raja Babilonia Nabopolassar. Nah, gimana tulisan di prasasti itu? Perhatikan, ini prasasti Babilonia, bunyinya begini. Marduk, Tuhan itu, maksudnya dewanya. Marduk, Tuhan itu menyuruh aku, Nabopolassar, mendandani Etemenanki, menara yang bertingkat-tingkat di Babel yang telah rusak dan runtuh sebelum masaku, supaya aku meletakkan dasarnya di atas pangkuan dan membuat puncaknya sama rata dengan langit. Ini arkeologi. Ada seperti itu. Dari kata-kata ini kita ketahui bahwa ada sebuah menara di Babel yang bertingkat-tingkat. Namanya adalah Etemenanki. Yang sudah rusak sebelum zaman Nabopolassar. Mungkinkah ini menara Babel di Kejadian 11? Nabopolassar lalu disuruh oleh Tuhannya, dewanya yang namanya Dewa Marduk, salah satu dewa utama di Babilonia, untuk merenovasi menara itu dan menjadikan puncaknya sama rata dengan langit. Sekali lagi, ini arkeologi. Nah, Etemenanki yang disebut di dalam prasasti batu itu dikatakan di Babilonia itu masih ada sampai sekarang. Saudara lihat gambar ini, ya. Ini adalah Etemenanki yang disebut di dalam tulisan prasasti batu dari Nabopolassar. Para arkeolog itu mengadakan rekonstruksi terhadap kota Babel, Babel kuno dengan Etemenankinya di dalamnya. Lalu mereka memberikan gambaran kira-kira kota Babilonia dengan Etemenanki di dalamnya. Itu Etemenanki itu modelnya seperti apa? Kita lihat gambar ini. Nah, ini adalah kota Babel kuno. Dan yang saya berikan lingkaran merah di sana itu adalah Etemenanki. Posisinya ada di sana. Lebih jelasnya, next. Ini rekonstruksi Etemenanki. Ya, next. Modelnya seperti ini di tengah-tengah kota Babilonia purba. Lalu saudara, di dalam prasasti itu juga diberikan keterangan tentang Etemenanki ini, di mana Etemenanki itu bertingkat 7, sudah sampai tingkat 7 dengan ukurannya seperti ini. Tingkat 1 itu panjangnya 90 meter, lebarnya 90 meter, tinggi 33 meter. Tingkat 2, panjang 78 meter, lebar 78 meter, tinggi 18 meter. Tingkat 3, panjang 60 meter, lebar 60 meter, tinggi 6 meter. Tingkat 4, panjang 51 meter, lebar 51 meter, tinggi 6 meter. Tingkat 5, panjang 42 meter, lebar 42 meter, tinggi 6 meter. Tingkat 6, panjang 33 meter, lebar 33 meter, tinggi 6 meter. Tingkat yang ke-7, panjang 24 meter, lebar 21 meter, dan tinggi 15 meter. Ini ada dalam prasasti batu tadi.
Jadi kira-kira kalau dilihat dari gambarannya, modelnya kayak gini ya. Susun naik ke atas. Next. Ini replikanya atau miniaturnya. Next. Nah itu mungkin seperti ini gambaran dari Etemenanki. Nah, lalu ada keterangan tambahan lagi di dalam prasasti itu. Bunyinya begini. Semua kaum dari bermacam-macam bangsa, kupaksa. Ku di sini kan Nabopolassar tadi. Semua kaum dari berbagai macam bangsa kupaksa bekerja pada pembangunan Etemenanki. Rumah agung Marduk tuanku kudirikan di atas puncaknya. Berarti di atas puncak Etemenanki, rumah agung Dewa Marduk ditaruh di atas. Perhatikan gambar ini. Nah, berarti kira-kira modelnya seperti itu. Di atas itu ada kuil untuk Marduk. Next. Dewa Marduk adalah salah satu dewa utama di Babilonia. Ini model dewanya. Dewa Marduk seperti ini. Jadi inilah sesembahan orang Babel. Di puncak Etemenanki diberikan kuil bagi Dewa Marduk. Nah, saudara-saudara. Jikalau Etemenanki ini adalah hasil renovasi dari sebuah menara yang sebelumnya pada zaman sebelum Nabopolassar sudah hancur atau sudah runtuh, maka bentuknya tidak bisa berubah drastis dari bentuk semula. Di sini kita punya dua kemungkinan tentang Etemenanki yang sudah runtuh dan hancur itu. Pertama, Etemenanki itu adalah menara Babel yang sudah hancur itu. Etemenanki itu adalah menara Babel yang sudah hancur yang dibicarakan dalam Kejadian 11. Kalau ini benar, maka boleh kita bayangkan bahwa menara Babel yang hendak didirikan itu adalah Etemenanki. Tapi ukurannya pasti jauh lebih besar. Kemungkinan kedua adalah itu menara lain. Lain dari yang dibicarakan dalam Kejadian 11. Kalaupun itu yang kemungkinan ini yang terjadi, maka melihat penemuan 33 sigurat di 27 kota Babilonia modelnya seperti Etemenanki, maka besar kemungkinan menara Babel yang didirikan dalam Kejadian 11 itu modelnya tidak berbeda jauh dari Etemenanki yang dibicarakan di dalam prasasti Nabopolassar. Maka kita dari dua kemungkinan ini manapun yang benar, kita bisa menyimpulkan bahwa menara Babel yang hendak didirikan, yang sudah didirikan tapi belum selesai di Kejadian 11 itu bentuknya sama dengan Etemenanki yang ditemukan oleh dunia arkeologi. Nah, saudara-saudara, kita tinggalkan urusan arkeologi dan marilah kita sekarang berpikir. Orang-orang zaman itu ingin membuat sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sebenarnya apa tujuan mereka? Apa rencana mereka? Apa motivasi mereka? Memang tujuan mereka adalah supaya kita cari nama, supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Tapi motivasinya apa? Tujuannya itu, tapi motivasinya apa? Kegunaannya apa bikin menara seperti itu? Para penafsir memberikan dua alasan mereka melakukan itu. Yang pertama adalah itu sebagai pusat penyembahan berhala. Jikalau menara Babel adalah seperti sigurat-sigurat Babilonia, atau bahwa Etemenanki itu adalah menara Babel yang diceritakan dalam Kejadian 11, maka boleh dipastikan bahwa memang menara yang dibangun direncanakan untuk Dewa Marduk, Dewa Babel. Jadi kuil Dewa Marduk ada di puncak
dari menara itu. Ini bisa mempunyai tujuan yang lain, adalah bahwa menara Babel itu sebenarnya dibuat untuk sebuah penyembahan berhala. Karena menara yang tinggi itu di puncaknya ada kuil Dewa Marduk, maka mereka bisa menjadikan menara itu sebagai tempat di mana mereka menyembah berhala, menyembah Dewa Marduk. Bayangkan saudara-saudara, orang-orang Babel ternyata bukan hanya melawan perintah Tuhan, bukan hanya tidak mencari kemuliaan Tuhan, bukan hanya mencari kemuliaan diri sendiri, tapi juga mereka mempunyai rencana untuk melakukan penyembahan berhala. Dan ingat, penyembahan berhala adalah dosa yang paling dibenci di dalam perjanjian lama. Ini dosa yang serius, yang membuat Allah murka dan menghukum Israel adalah karena dosa penyembahan berhala. Yang membuat kerajaan Israel diizinkan Tuhan dihancurkan Asyur karena penyembahan berhala. Yang membuat kerajaan Yehuda diizinkan untuk dihancurkan Nebukadnezar dari Babel karena penyembahan berhala. Maka penyembahan berhala dosa yang serius di dalam perjanjian lama. Kita memang sekarang tidak menyembah berhala seperti orang-orang pada zaman dulu. Kita tidak menyembah dewa-dewa pujaan yang kita taruh di atas altar tertentu atau meja penyembahan, lalu kita sujud menyembah kepada patung-patung atau dewa-dewa itu. Tidak. Tetapi saudara-saudara, Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Dia katakan begini, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Dan hampir semua penafsir menafsirkan ayat ini bukan berurusan dengan patung berhala, tetapi berurusan dengan hal-hal di dalam hidup kita. Banyak hal di dalam hidup kita yang paling kita utamakan atau kita dewakan, kita cintai di dalam hidup kita. Herschel Hobbes mengatakan begini dalam tafsirannya, suatu berhala adalah apapun atau siapapun yang berdiri atau berada di antara engkau dan Allah. Jikalau Allah ada di sana, aku ada di sini, dan ada ini di tengah-tengah Allah dan aku, maka ini menjadi berhala bagiku. Suatu berhala adalah apapun atau siapapun yang berdiri atau berada di antara engkau dan Allah. Senada dengan itu, Charles Haddon Spurgeon mengatakan, segala sesuatu menjadi berhala kalau hal itu menjauhkan kita dari Allah. Jadi bukan hanya sesuatu yang berdiri di antara aku dan Allah, tetapi sesuatu ini menjauhkanku dari Allah, maka sesungguhnya ini menjadi berhala bagiku. Jikalau pekerjaan menjauhkan engkau dari Allah, maka pekerjaan yang baik itu menjadi berhala bagimu. Jikalau hobimu menjauhkan engkau dari Allah, mengganggu hubunganmu dengan Allah, maka hobimu itu bisa menjadi berhala bagimu. Jikalau kesenanganmu memisahkan engkau dari Allah, maka kesenangan itu menjadi berhala. Jikalau suami, istri, orang tua, anak, pacar, sahabat itu memisahkan engkau dari Allah, maka semua itu sekalipun baik itu menjadi berhala. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan lebih daripadaku, sesungguhnya dia tidak layak bagiku. Adakah sesuatu di dalam hidupmu yang engkau cari, yang engkau inginkan? Misalnya uang. Dengan cari uang sedemikian rupa, lalu engkau menjadi lupa Tuhan. Mencari uang bagus, penting, perlu. Tapi kalau hidupmu hanya dihabiskan untuk mencari uang, cari uang, sampai mengganggu hubunganmu dengan Allah, mencari uang yang baik itu dapat menjadi berhala bagimu. Setiap kita, saya, saudara, perlu renungkan ini dan koreksi diri, karena saya yakin ada banyak berhala di dalam hidup kita. Kita tidak menyembah berhala seperti orang-orang menara Babel, tapi ada banyak menara yang kita dirikan sebagai
penyembahan berhala dalam hidup kita. Saudara lebih tahu berhalamu, saya lebih tahu berhalaku. Masing-masing kita boleh introspeksi diri. Kedua, apa motivasi mereka bikin menara seperti itu? Sebagai antisipasi terhadap datangnya air bah. 100 tahun yang lalu Tuhan menghapus seluruh dunia dengan air bah karena dosa. 100 tahun itu sedikit. Kalau sekarang sih 100 tahun itu lama. 100 tahun itu sedikit. Kenapa sedikit? Singkat. Karena bayangkan orang hidup sampai 900 tahun. Zaman itu. Manusia tertua Metusalah umur 969 tahun. Kalau dia umur 969 tahun, terus apa artinya 100 tahun bagi Metusalah? Kalau kita yang baru 60 tahun sudah mati, ya memang 100 tahun panjang. Nah, 100 tahun artinya masih sangat singkat. Beberapa saat yang lalu dari sudut pandang mereka, Allah pernah hapus seluruh dunia dengan air bah. Nah, mungkin mereka berpikir karena mereka hidup dalam dosa, mereka berpikir, mungkinkah Tuhan akan hukum dunia dengan air bah lagi? Kemarin 100 tahun lalu Tuhan kirim air bah setinggi apa? Air bah itu menutupi sampai gunung-gunung yang tinggi. Gunung-gunung yang tinggi saja air bah tutupi. Kalau nanti Tuhan kirim air bah lagi, kita bagaimana? Marilah kita dirikan sebuah menara yang puncaknya sampai langit. Supaya apa? Supaya kalau Tuhan kirim air bah lagi setinggi gunung, menara kita lebih tinggi dari gunung, maka kita bisa naik ke atas. Dan Tuhan tidak bisa menghukum kita dengan air bah. Kita lolos dari hukuman Tuhan. Kita bisa selamat dari amarah Tuhan. Ini menjadi pikiran mereka. Davis mengatakan begini. Orang-orang yang mendirikan menara Babel sebenarnya tengah berusaha melindungi diri mereka dari antara lain hukuman Allah yang lainnya seperti air bah. Jack Finnegan. Sebuah kota benteng seperti itu akan melindungi mereka dari serangan. Dan mereka yakin akan memungkinkan mereka meloloskan diri dari air bah yang lainnya. Air bah itu menutupi segala gunung tertinggi di dunia. Pra air bah. Namun tidak mencapai ke langit. Oleh sebab itu, jika didirikan sebuah bangunan yang lebih tinggi daripada segala gunung, menurut akal manusia, mereka akan selamat. Apapun yang dilakukan oleh Allah. Apapun yang dilakukan oleh Allah, bagaimanapun hukuman dari Allah, kita akan selamat. Di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang pada zaman itu, di satu sisi mereka tidak percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah. Itu janji Tuhan. Kejadian 9 ayat 11 sampai 15. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang ada antara aku dan kamu. Sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Tuhan janji, tidak akan ada air bah. Ada orang pernah tanya saya, Tuhan janji begini Pak, tapi kenapa ada tsunami? Tsunami itu bukan bah. Tsunami itu kan hanya memakan beberapa wilayah. Tapi tidak akan ada satu banjir besar yang hapus seluruh hidup dari dunia. Tidak ada. Kalau ada, Tuhan bohong dengan janjinya. Dan Tuhan janji tidak bisa bohong. Artinya kalau mereka percaya kepada Allah, mereka harus percaya dunia tak mungkin dihukum dengan air bah lagi. Kalau memang Tuhan sudah janji begitu,
Kenapa takut? Kenapa perlu antisipasi? Rupanya mereka tidak percaya firman Tuhan. Di satu sisi seperti itu. Tapi di sisi yang lain kita bisa lihat bahwa mereka sadar mereka melawan Tuhan. Mereka sadar Tuhan bisa murka. Mereka sadar Tuhan bisa kirim hukuman. Dan mereka antisipasi, mencari cara menyelamatkan diri sendiri dari hukuman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan pada saat itu mirip dengan yang dilakukan banyak orang hari ini. Banyak orang hari ini sadar bahwa mereka orang berdosa. Banyak orang hari ini sadar mereka bisa dimurkai Allah. Mereka bisa dihukum oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Tapi sekalipun Allah telah menyediakan satu-satunya jalan keselamatan, yaitu lewat iman kepada Kristus. Tapi banyak orang berpikir mereka tidak mau percaya jalan yang Allah berikan. Mereka tidak mau percaya cara yang Allah berikan untuk menyelamatkan hidup mereka. Dan mereka berusaha, berpikir untuk menyelamatkan diri mereka dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak mau cara Allah. Mereka tidak percaya cara Allah. Mereka lebih percaya cara mereka sendiri. Jikalau Injil diberitakan kepada saudara bahwa saudara adalah orang berdosa, saudara pasti binasa, saudara tidak mungkin selamat dengan cara sendiri, tidak dengan perbuatan baik, tidak dengan berhenti berbuat dosa, hanya iman kepada Kristus. Dan saudara harus percaya dia, saudara terima dia sebagai juru selamat, terima dia sebagai Tuhan, maka engkau akan selamat. Sederhana sekali. Tapi saudara pikir, kenapa saya harus percaya Yesus? Kenapa saya harus percaya apa yang dipercaya oleh orang Kristen? Saya mau cari cara sendiri. Saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri dengan cara saya sendiri. Kalau itu pikiranmu, kamu sedang berpikir seperti orang-orang Babel. Otakmu adalah otak Babilonia. Versi Kejadian 11 ini. Di dalam perjanjian lama kita selalu melihat bahwa dalam beberapa kasus Tuhan selalu berikan jalan keluarnya. Pada zaman air bah, Tuhan bilang untuk menyelamatkan dunia, Tuhan siapkan Batra. Siapa masuk Batra itu selamat. Orang mencari cara menyelamatkan selain Batra, misalnya naik pohon kelapa, pasti binasa. Lari ke gunung, pasti binasa karena air bah tutup seluruh gunung. Lari cari daratan lain, tetap binasa. Kenapa? Karena air bah melanda seluruh dunia, universal. Itu banjir universal, bukan lokal. Terus bagaimana selamat? Satu-satu cara selamat berikan lewat Batra Noah. Waktu saya sekolah minggu dulu ada lagu. Ada sebuah batra yang diberi oleh Allah untuk selamatkan yang percaya. Karena hampir datanglah banjir yang memusnahkan orang yang tiada di dalam batra. Tuhan Yesuslah yang diberi Allah, hanya Dialah batra penyelamat. Tuhan Yesuslah yang diberi Allah, hanya Dialah batra penyelamat. Itu lagu sekolah minggu saya. Allah berikan satu jalan. Pada waktu itu lewat Batra, kamu cari jalan lain di luar Batra, almarhumah. Pada zaman Israel mau keluar dari Mesir, ada tulah yang akan mematikan. Allah berikan satu cara, sepukan darah domba di ambang pintu. Selamat. Orang mencari cara lain, pasti binasa. Di Bilangan 21, pada waktu orang Israel dipagut oleh ular tedung, lalu Allah hanya berikan satu cara. Musa, dirikanlah sebuah patung ular. Siapa yang kena pagut ular, lihat patung ular bikinan Musa, maka dia sembuh. Kalau hari itu orang mau cari cara lain, cari tabib atau obati sendiri, pasti binasa. Maka di sini kita lihat satu prinsip bahwa sejak dari perjanjian lama, Allah berulang-ulang memberikan satu cara selamat dari satu bahaya. Dan itu terus dilanjutkan dalam perjanjian baru. Bahwa untuk
selamat dari murka Allah. Murka Allah yang kekal. Hanya satu cara. Yang cara itu adalah lewat Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Telah bangkit, telah naik ke surga, dan yang akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Satu-satunya cara itu. Dan di luar Yesus, semua orang pasti pergi ke neraka. Di luar Yesus, tidak peduli saudara orang baik, tidak peduli saudara orang sangat baik, tidak peduli orang saudara adalah orang yang sangat baik. Satu dosa cukup menyeret saudara ke neraka. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Upah dosa itu adalah maut. Tapi Allah berikan satu jalan itu. Banyak orang dengan sombong berkata, mengapa Allah hanya beri satu jalan? Bukankah dia punya banyak jalan? Bukankah dia bisa ciptakan 1001 jalan? Mengatakan Allah hanya memberi satu jalan adalah penghinaan kepada Allah. Demikianlah kata orang-orang liberal, kata orang-orang pluralis. Tapi Alkitab mengatakan demikian. Allah beri satu jalan. Saya selalu bilang, seharusnya orang tidak berpikir mengapa Allah hanya kasih satu jalan. Seharusnya orang berpikir, dengan dosa kita seperti ini, dengan kebejatan kita seperti ini, dengan model kita seperti ini, seharusnya kalau Allah adil, lemparkan kita semua ke neraka. Tapi dia mengasihi kita, dan dia masih kasih satu jalan. Maka harusnya jangan bertanya, mengapa hanya satu jalan? Bertanyalah, mengapa masih ada satu jalan? Allah sudah berikan jalan itu. Dan kalau kamu mau cari jalan sendiri, lolos dari murka Allah seperti orang Babel, saudara justru akan binasa. Saudara-saudara, pernah ada orang Islam inbox saya. Kami berbincang-bincang tentang masalah keselamatan. Dan saya beritakan Injil, hanya percaya Yesus, selamat. Terus dia bilang, jadi orang Kristen menyandarkan keselamatannya pada Yesus? Saya bilang, iya. Lalu dia mengatakan, kenapa ya kok orang Kristen itu bermental pengemis? Maksudmu apa? Kenapa ya orang Kristen kalau mau selamat tidak berjuang sendiri, tidak usaha sendiri, kok menggantung pada Yesus? Itu namanya bermental pengemis. Lebih baik kami tidak bergantung pada siapa-siapa. Kami yang berbuat dosa, kami yang akan berjuang untuk menyelamatkan diri. Tidak perlu harap orang lain, tidak perlu gantung-gantung orang lain. Itu mental pengemis. Waktu dia bilang seperti itu, saya bilang begini. Kalau saya sanggup melakukan sesuatu, tapi saya tidak mau melakukan, lalu saya harap orang lain lakukan untuk saya, itu memang mental pengemis, malas. Saya bisa ambil makan, tapi saya tidak mau ambil makan dan bergantung dari orang lain untuk kasih makan saya. Saya bisa cari makan, tapi saya malas tidak mau cari. Saya bergantung dari orang lain untuk kasih makan saya. Itu memang mental pengemis. Tapi lain ceritanya kalau saya apa yang mau dilakukan itu mustahil saya lakukan. Tidak mungkin saya lakukan. Maka ada dua kemungkinan. Apakah saya tetap mau melakukannya supaya menghindari pemikiran saya punya mental pengemis? Atau saya tahu diri tidak sanggup. Jadi saya gantung orang lain. Dia bilang, maksudnya, ya sudah saya beritahu gini. Misalnya kita harus menyeberang lautan Atlantik. Lautan yang sangat luas. Kita punya dua pilihan. Karena kamu tidak mau bermental pengemis, mau bergantung pada kekuatanmu sendiri, kamu pilih berenang. Sementara saya tahu kekuatan saya, mustahil saya bisa berenang menyeberang lautan Atlantik. Karena saya tahu saya tidak sanggup dan mustahil. Kebetulan ada orang di sebelah nawari ada kapal. Kapalnya gratis lagi.
Yang penting mau naik. Dan saya masih waras. Saya pikir kalau saya berenang, mustahil sampai. Ini kapal ada, pasti sampai, gratis lagi. Maka akal sehat saya akan membuat saya naik kapal gratis itu daripada berenang. Kalau kau rasa diri sanggup untuk berenang, berenanglah. Saya yakin berapa meter lagi kamu jadi almarhum. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Saya bukan bermental pengemis, saya tahu diri. Saya tidak bisa nyebrang, ada gratis, itu anugerah. Jadi bukan kami yang bermental pengemis, tapi kalian yang tidak tahu diri. Dan kita bukan sedang menyeberang dari sini ke sana melalui lautan Atlantik. Tidak. Kalau hanya menyeberang lautan Atlantik, mustahil. Bagaimana dari dunia ini menyeberang ke surga? Bagaimana dari neraka menyeberang ke surga? Mustahil. Itu mustahil. Kami tahu diri. Dan ada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ditawarkan dengan cuma-cuma. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang pilih berenang atau pilih naik kapal? Pilih usaha sendiri, selamatkan diri, atau pilih cara Allah yang sudah Allah sediakan di dalam Kristus. Semua saudara yang berpikir bisa selamat dengan berbuat baik. Setiap saudara yang berpikir bisa lolos dari murka Allah dengan seluruh amal salehmu. Saudara yang berpikir bisa pergi ke surga dengan seluruh ketaatanmu. Dengar baik-baik. Kamu sedang dirikan menara Babel untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Dan seperti Tuhan turun menghancurkan menara Babel, Dia sendiri akan menghukum kamu. Bukan seperti menara Babel, tapi menghukum engkau di dalam neraka. Sekali, selama-lamanya, sampai engkau putus asa tanpa pengharapan di dalam neraka. Karena itu saudara-saudara, jikalau firman Tuhan katakan bahwa keselamatan hanya dalam Kristus Yesus, jangan memakai caramu sendiri untuk menyelamatkan diri. Percayalah pada firman Tuhan itu, saudara akan diselamatkan. Itu gratis. Hadiah dari Allah. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sesuatu di dalam diri Allah yang membuat Dia mau memberikan kepada manusia apa yang tidak layak diterima oleh manusia. Jikalau saudara kerja sama saya kasih kamu 2 juta 1 bulan. Itu namanya upah, itu namanya gaji. Tapi saudara tidak kerja sama saya, saudara jahat sama saya. Tiap hari saudara jahat sama saya panggil nih 2 juta tiap bulan. Itu namanya kasih karunia. Kita tidak layak diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh apa? Oleh iman. Cukup percaya. Itu bukan hasil usahamu. Kalau kamu usaha, itu bukan kasih karunia. Kalau itu kasih karunia, itu tidak boleh menjadi usaha kita. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu gratis, itu hadiah, itu amazing grace dari Allah bagi dunia ini. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Keselamatan itu Allah berikan gratis. Terima dengan iman kepada Yesus Kristus. Itu cara Allah. Apakah sekian lama saudara pikir caramu sendiri? Saya sudah percaya Yesus tapi rasanya belum lengkap. Caranya masih kurang. Saya mesti tambah dengan ini, tambah dengan itu. Maka bukan hanya iman, tapi iman plus. Saya harus iman plus ini, iman plus ini, iman plus ini. Baru saya bisa selamat. Tidak. Hanya iman. Sola fide. Nanti setelah beriman dan selamat baru buat baik. Jangan buat baik supaya selamat. Kalau saudara berbuat baik supaya selamat, saudara tidak akan selamat. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Kamu selamat. Habis selamat, Roh Kudus diberi. Roh Kudus itu menguduskan kamu.
dan kamu mulai keluar perbuatan baik. Maka perbuatan baik bukan syarat keselamatan. Perbuatan baik adalah akibat keselamatan. Bukti iman. Iman tidak terlihat. Iman abstrak. Tapi iman terlihat lewat perbuatan. Seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Tapi syarat selamat hanya iman dan bukan karena perbuatan baik. Itu cara Allah. Jangan pernah cari cara sendiri. Itu hadiah Allah. Itu gratis. Jangan pernah cari cara selamat sendiri. Jangan pernah cari cara selamat sendiri. Jangan pernah cari cara selamat sendiri. Bersambung ke part 3 minggu depan. Tuhan memberkati saudara. Amin.